melatih rasa percaya diri di depan kaca. Hai kamu, kenalin aku Nadia Is, tapi kamu boleh panggil Nadia aja ya. Kamu boleh cek sendiri di profil aku dan bisa lihat headernya. Di situ ada nama Nadia Is juga kok. Nah, kalau kamu udah tahu, kamu boleh banget nih buat subscribe biar aku bisa terus bikin video karena itu gratis. Halo, welcome to my YouTube channel. Tahu gak sih, video ini tuh video pertama terniat aku setelah 3 tahun yang lalu pernah upload video di YouTube juga. Kalau nggak salah sih judulnya Escape to Thailand. Nanti aku taruh deh linknya di description box biar kamu lihat kalau kamu penasaran. Oke, sesuai judul, ini bukan clickbait ya. Aku bakalan ngasih tahu gimana sih caranya ngomong yang enak dan jelas biar kelihatan profesional seperti penyiar radio. Padahal aku yakin kamu udah tahu dong caranya ngomong gimana. Bahkan semua orang nih ya, itu tuh ngerti caranya ngomong gimana. But it's okay. Video ini emang aku tujukan buat kamu yang pengen banget ngelatih vokal atau asah suara biar kalau ngomong di depan umum ataupun ngomong sama klien itu bisa enak, jelas, dan terdengar profesional. Teknik seperti ini biasanya dipakai sama kamu yang emang profesinya udah jadi penyiar, udah jadi presenter, reporter, pramugari, bahkan mentor kelas online sekalipun. Kalau membahas tentang suara nih ya, suara nih atau vokal, itu ada satu aspek yang gak boleh kamu sepelein, yaitu artikulasi. Nah, artikulasi itu kenapa penting sih? Artikulasi itu penting karena berkaitan dengan kejelasan kata yang bakal kita sampaikan, kejelasan pesan yang akan kita berikan. Sayangnya, kadang kita tuh sering banget nyepelein hal ini. Akhirnya, yang harusnya kita ngomong apa malah kepleset ngomong apa. Yang harusnya ngomong motivasi tapi malah motivasi. Yang harusnya ngomong napas jadi nafas. Tuh kan kebalik-balik. Artikulasi itu penting banget, apalagi kalau buat kita yang pengen coba-coba bikin podcast, buat kita yang baru pertama terjun di dunia MC, buat kita yang mau jelasin presentasi ke audiens. Melatih artikulasi itu gampang-gampang susah. Kenapa? Karena artikulasi itu nggak cuma teori aja, tapi harus latihan, sering-sering latihan. Ada 7 tips yang harus kamu ikutin buat nyimbangin artikulasi. Yang pertama, pemanasan kelenturan mulut, bibir, dan rahang. Yang kedua, melatih huruf vokal dan konsonan dengan tempo. 2A, membaca naskah dengan suara lantang. 2B, berlatih di depan kaca. 3, suara diafragma. Yang keempat, atur pernafasan. Yang kelima, intonasi dan artikulasi yang seirama. Keenam, ada gesture. Dan yang terakhir adalah tersenyum. Yang pertama, pemanasan bibir, mulut, dan rahang. Hal ini diperlukan biar pas kita ngomong tuh gak kaku, udah lentur, udah enak. Jadi setiap omongan yang kita berikan itu bisa jelas, bisa enak kedengarannya, bisa lancar, dan semua orang pasti suka. Kedua, melatih huruf vokal dan konsonan. Cara ini simple banget. Kamu cukup harus latihan A, I, U, E, O setiap saat biar ngomongnya kedengaran jelas. Kalau A harus A, kalau I harus I, jangan A malah keluar O, bahaya. Kalau kamu mau latihan A, I, U, E, O alias huruf vokal dan juga huruf konsonan alias huruf mati, kamu bisa cari banyak banget ya videonya di YouTube. Cari aja cara latihan membaca huruf vokal dan juga konsonan. 2A, kenapa sih ada 2A? Ribet? Enggak. 2A, membaca naskah dengan suara lantang. Kenapa? Karena kalau kamu sering membaca dengan suara yang kamu dengar sendiri, kamu bisa tahu nih seberapa jelas sih pengucapan kamu, seberapa jelas sih nanti yang akan kamu sampaikan ke depan umum. Contoh, ini aku sambil baca, aku nemu berita di Google. Langsung aja. Dilansir dari antaranews.com dari Jakarta, Komisi Pemilihan Umum memastikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2020 berjalan sesuai prosedur protokol kesehatan. Komisioner KPU Idewa Kadewiarsaraka Sandidi
Jakarta pada hari Senin mengatakan KPU sedang menyiapkan berbagai hal untuk mendukung terlaksananya tahapan yang aman dari persebaran COVID-19. Ya, itu contohnya. 2B. Berlatih di depan kaca. Why? Karena selain kamu bisa melatih ekspresi kamu pas ngomong, kamu juga bisa melatih rasa percaya diri yang bisa kamu kembangin. 3. Suara diafragma. Gunakanlah suara perut, suara yang keluar dari rongga perut, bukan suara dada. Karena dengan menggunakan suara perut, suara kamu akan terasa lebih nyantai dan lebih rileks. 4. Atur pernapasan. Kamu bisa melatihnya dengan menarik nafas dalam-dalam, tahan ya, dan membuangnya perlahan-lahan. Biasanya olah napas ini diperlukan untuk membuat diri bisa lebih tenang dan juga bisa lebih rileks. Kamu bisa lihat tutorialnya, banyak banget bertebaran di YouTube. Kamu tinggal cari aja ya dengan kata kunci cara bernafas. 5. Intonasi dan artikulasi yang seirama. Nada suara dalam melafalkan kata-kata itu bisa bikin obrolan kita jadi nggak datar, jadi nggak flat gitu ya. Jadi punya ekspresi, punya volume. Nah, that's why kamu juga harus melatih intonasi dan artikulasi biar sama. Artikulasi menyebutkan, aku senang, juga dengan intonasi yang sama, aku senang. Tapi kalau intonasi kamu ternyata sedih, aku senang, tanda-tanya besar. 6. Gesture. Gesture atau gerakan tubuh bisa kamu lakukan meskipun kamu nggak lagi dua arah obrolannya. Walaupun kamu sendirian sebagai presenter, misalnya sebagai penyiar radio misalnya, itu juga bisa menggunakan gesture. Kenapa? Biar kamu sendiri lebih nyantai, lebih nyaman sama obrolan yang kamu sampaikan, sama pesan yang kamu sampaikan. Contoh seperti ini loh, aku juga enak aja kalau pakai gesture, kan? Tujuh. Terus senyum tuh wajib banget ya kalau lagi ngobrol, apalagi kalau kamu ngomong di depan umum, misalnya kamu presentasi promosi produk. Masa sih nggak senyum? Ya kali, pada takut orang-orang. Ini nih, kalau kamu ngomong nggak sambil tersenyum, nanti kelihatannya kamu tuh galak loh. Jadi kamu wajib banget buat tersenyum, biar pas kamu ngomong itu lebih ramah, lebih friendly, lebih humble. Kamu nggak mau kan dianggap jadi orang yang galak, yang apa sih, udahlah nggak usah ngobrol sama dia, cuma dia orangnya galak, nggak mau kan? Kecuali kalau kamu menyampaikan berita duka, kamu jangan tersenyum. Kamu bisa menyampaikan senyum itu karena berita yang kamu bawakan adalah berita duka. Nah, itu dia cara-cara yang bisa kamu terapkan biar cara ngomong kamu bisa lebih enak dan jelas didengar sama orang lain, apalagi kalau kamu bekerja di tempat yang melibatkan banyak orang. Jadi suara kamu tuh bisa terdengar profesional. Jadi kamu udah tahu dong gimana caranya ngomong yang enak dan jelas seperti penyiar radio. Siapa tahu abis kamu nonton video ini ada job jadi penyiar yang bisa kamu ambil. Overall, thanks for watching. Makasih juga ya supportnya. Dan ingat satu hal, kalau aku bisa, kamu juga bisa. Bye!